الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أرسله ربه حجة على عباده أجمعين، بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingatkan bahwasanya sudah selayaknya bagi seorang muslim itu kemudian tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka sungguh sangat disayangkan apabila setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, namun hambanya tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rasa syukur yang paling baik ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk syukur yang paling baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Bentuk syukur yang paling baik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita yang paling baik. Tidak hanya kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah syukur. Namun mari kita upgrade rasa syukur kita dengan kita upgrade juga bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh Aisyah, ketika beliau melaksanakan solat di malam hari hingga bengkak kakinya, membuat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian bertanya-tanya, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang lampau dan yang akan datang telah diampuni? Diberikan jaminan syurga untukmu, lantas apa lagi kemudian engkau cari hingga engkau kemudian solat malam sampai kakimu bengkak? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akun abdan syakura, wahai Aisyah, ya salahkah aku kemudian menjadi hamba yang bersyukur? Maka bentuk syukur yang paling indah, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan jalan untuk orang-orang kafir itu mengusik orang-orang beriman.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Maka sungguh akan digantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqun 'alaina nasral mu'minin." Dan sungguh sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk selalu menolong orang-orang beriman. Ketika Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membentengi orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah beberapa ayat dari sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman, memberikan rasa aman, memberikan kesejahteraan, ya, melindungi orang-orang beriman. Namun mungkin ada satu pertanyaan yang kita atau terbenak dalam pikiran kita. Lantas apa yang akan kita lakukan apabila janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat-ayat tadi itu kemudian tidak terrealisasi dalam kehidupan nyata kita? Bagaimana apabila kita tidak mendapatkan keamanan? Bagaimana apabila begitu banyak jalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu mengganggu dan mengusir orang-orang beriman? Bagaimana apabila kita hidup tidak dalam kesejahteraan? Bagaimana apabila kita hidup tidak ada perlindungan? Maka apa yang akan kita jawab terhadap pertanyaan atau terhadap ayat-ayat yang menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keamanan, kesejahteraan untuk orang-orang beriman? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jawab ini perlu kita yakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mengingkari janjinya. Kalimatullah sabitah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan maka itu sabit, haqqun. Itu pasti dan nyata. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, ketentraman untuk orang-orang beriman, namun dalam realita kehidupan kita sehari-hari kita tidak menemukan kesejahteraan tadi, keamanan tadi, ketentraman tadi, maka yang paling pertama dan wajib kita evaluasi adalah ittahim nafsak. Engkau tuduh dirimu sendiri, ittahim imanak. Evaluasi keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang salah dari ibadah kita. Mungkin ada yang kurang dari ketakwaan kita. Mungkin ada yang kurang dari ketaatan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kesempitan dalam kehidupan yang kita rasa. Ini yang harus kita evaluasi. Yang paling pertama kita evaluasi adalah iman kita. Ini diucapkan oleh para ulama sebelum kita mempertanyakan di mana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan contoh yang sangat nyata bagaimana agar kita bisa hidup bahagia. Sederhananya kita caplok kehidupan Rasulullah, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita, kita akan merasa aman. Mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti atau merealisasikan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita adalah cara yang paling mudah untuk hidup bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin itu membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa kesempitan dalam hidupnya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sangat mudah, imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Sangat jelas.
Cara untuk orang-orang beriman untuk membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi, tanpa kecuali. Wajtinabu nawahihi, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi. Ya. Ini adalah ciri khas dari orang-orang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hidup kita akan tentram. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat simpel sebenarnya. Maka orang-orang yang selalu merasa sempit hidupnya, ya, merasa selalu susah hidupnya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya mereka itu dalam kehidupan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama, bagaimana kita bisa merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita seorang hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, untuk beribadah kepadaku. Maka ketika kita merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan janjinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, kita jaga salat kita. Ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Karena sungguhnya salat adalah ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan disebutkan sebagai imaduddin, tiangnya sebuah agama. Karena kemudian ketika seorang muslim itu menjaga solatnya, menjaga ibadahnya, ya, menjaga solat 5 waktunya, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya salat menjauhkan kita dari segala kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar. Dan orang-orang yang kemudian sempit hidupnya, susah hidupnya, sudah dipastikan adalah orang-orang yang kemudian tidak jauh-jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang-orang yang kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka menjaga ibadahnya adalah kemudian mereka yang selalu merasa dalam muraqabatullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ujian, kesempitan dalam hidup, dia akan bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan berharap akan begitu banyak janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka. Begitu banyak dari kaum muslimin, solat ini sangat dilalaikan. Kata ulama, di antara kita, ya, menghargai solat, mendatangi solat sebelum iqamah. Inna min tawqiris solat an ta'tiya qabla al-iqamah. Dengan kita menghargai waktu solat tadi, dengan kita datang sebelum dikumandangkannya iqamat di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ibadah kita, kita jaga salat kita, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hubungan kita atau menjaga kehidupan kita di dunia. Ini yang kedua. Di antara juga bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri. Bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita punya. Allah sendiri berkata, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ikrar dari Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang gemar sekali bertaubat. Orang-orang yang gemar bertaubat adalah orang-orang yang kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika telah cinta kepada hambanya, maka akan memberikan apa yang kemudian hambanya inginkan. Begitu sederhana kemudian konsep kebahagiaan dalam agama kita bila kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ya, jangan kemudian kita enggan untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bangun, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Baik itu doa meminta ampunan ataupun doa meminta hajat. Jangan kita sombong untuk tidak pernah mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ajazun nas man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah dari manusia adalah kemudian orang yang tidak bisa berdoa. Karena doa ini tidak berbayar. Ya.
Kita tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk kemudian kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dikasihkan begitu banyak permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara kita membangun hubungan dengan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas sekali ayatnya. Dan siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar, makhraj, dari setiap permasalahan yang dia punya dengan satu syarat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya diberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dia punya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan kemudian apa? Rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ya. Sangat privilege kemudian orang-orang beriman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika mereka betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita jaga hubungan kita terhadap saudara kita sesama muslim untuk tidak menebar kebencian, kejahatan, dengki, mencela saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kita adalah saudara, maka mari kita perbaiki persaudaraan kita di antara orang-orang muslim. Rasulullah menunjukkan begitu banyak contoh bagaimana kita harus kemudian memperlakukan saudara kita dengan baik, memberikan hak-haknya mereka. Karena kemudian begitu banyak orang yang membangun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat rajin, dia berdoa, dia salat tahajud, dia bersedekah, namun lisannya tidak bisa dia jaga untuk kemudian tidak menyakiti saudaranya. Namun tangannya dia tidak bisa jaga untuk kemudian mengambil atau menzalimi saudaranya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yati yaumil qiyamah." Ada orang yang datang pada hari kiamat, dia memiliki pahala yang membumbung tinggi. Tapi sayangnya syatama haza wa akala mala haza wa safaka dima'a haza. Tapi sayangnya begitu banyak pahala yang dia punya, dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh sayang dia mencela fulan, dia menzalimi fulan, dia memakan harta fulan, ya. Memfitnah fulan, menggibahi fulan, menzalimi fulan, fayukhadh min hasanatihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, kebaikan-kebaikan yang dia tumpuk begitu banyak Allah kasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka dua kaidah ini kemudian adalah kaidah utama agar kita bisa hidup dalam keadaan kesejahteraan di bumi ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bisa membangun hubungan kita terhadap saudara kita sesama muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al khairu amalina akhirahu wa khairu umrina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.